warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil khaliqil anam wa hakimil hukam wa ja'ilin nuri wa dhalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'ati hurum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'mal lid dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika fa innaka tamutu ghadan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah masih melimpahkan berbagai nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, yang dengan nikmat dan rahmat Allah itu mudah-mudahan kita pergunakan untuk beribadah kepadanya. Karena apabila nikmat dan rahmat tidak dipergunakan untuk beribadah atau yang bernilai ibadah, maka kita sudah mengkufuri nikmat Allah tersebut. Makanya apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, baik nikmat yang besar maupun nikmat yang menurut kita sangat sepele, nikmat yang sangat kecil, tapi pada nikmat tersebut adalah mengandung fadilah dan hikmah yang besar. Maka marilah semua nikmat apapun itu selalu kita pergunakan dalam menjalani ibadah atau kemudian dan amal kebajikan lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga kiranya Allah selalu melimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi dan rasul kebanggaan kita. Beliau adalah satu-satunya nabi yang dapat memberi syafaat di yaumil akhir, pada hari akhirat kelak. Beliaulah tempat kita mengadu, tempat kita meminta untuk diberi syafaat pertolongan kepada kita. Maka alangkah bangga dan bahagia kita menjadi umat dan pengikut setia beliau, yang mana beliau adalah nabi yang paling terakhir, nabi yang paling awal, dan beliau merupakan Sayyidul Mursalin, pemimpin segala nabi-nabi yang lain.
Ini membuktikan bahwa nabi-nabi yang terdahulu belum sempurna risalah dakwah mereka. Tapi dengan disudahi, diakhiri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menandakan inilah penutup, inilah kesempurnaan dari semua risalah yang Allah turunkan ke atas permukaan dunia ini. Maka marilah kita selaku umat beliau, mari selalu memperbanyak mengucapkan selawat dan salam kepada beliau di setiap saat, di setiap tempat. Karena dalam sebuah hadis diterangkan oleh beliau, orang yang paling banyak selawat untukku, dia yang paling dekat denganku di dalam syurga. Jadi kalau kita ingin bertetangga dengan Rasulullah, ingin selalu dekat dalam syurga dengan beliau, mari kita memperbanyak selawat kepada beliau, baik berjamaah maupun berselawat secara sendiri-sendiri. Sangat banyak pahala. Sekali kita berselawat kepada beliau, ada riwayat mengatakan 10 kali para malaikat mengucap selawat untuk kita. Ada riwayat mengatakan lebih lagi 100 kali. Jadi sangat banyak fadilah dan hikmah pahala dalam kita mengucap selawat kepada Rasulullah SAW. Allah sendiri di dalam Al-Quran mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah berselawat mereka kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah untuk beliau, untuk Nabi Muhammad, dan memberi salamlah kepadanya. Di Allah sendiri mengucap selawat untuk Rasulullah. Para malaikat berselawat untuk beliau. Maka Allah memerintah kita selaku orang beriman, hendaknya selalu membaca selawat untuk beliau. Karena dengan kelahiran beliau, dengan diutusnya beliau menjadi nabi dan rasul seluruh dunia, berbeda dengan nabi-nabi yang lain, maka menjadi rahmatan lil alamin. Seluruh pelosok dunia semuanya sudah sampai risalah dakwah agama yang dibawa oleh beliau. Berbeda dengan nabi dan rasul yang lain, terbatas dengan suatu wilayah. Masing-masing ada wilayah, ada negara, ada tempat-tempat yang tersendiri, tidak mencakup seluruh dunia. Tapi Nabi Muhammad mencakup kepada seluruh dunia ini. Syiar agama beliau, seantero dunia ini menjadi lapangan risalah dakwah agama yang dibawakan oleh beliau. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah menjadi pengikut, menjadi manusia yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Juga rahmat dan sejahtera, selawat dan salam kiranya kepada para sahabat beliau dan kepada keluarga beliau, yang mana berkat perjuangan para sahabat dan keluarga, sejarah telah mencatat bagaimana perjuangan mereka, sehingga berkat perjuangan mereka telah berhasil membantu Rasulullah sehingga menjadi agama yang sangat besar di atas permukaan
dalam sejarah bagaimana para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain-lain dalam perjuangan mereka membantu Rasulullah menegakkan agama Islam. Mungkin kita saat sekarang ini sangat-sangat ringan perjuangan kita dibandingkan dengan perjuangan mereka. Mereka berjuang di bawah mata pedang dengan hujan, tombak dan anak panah. Sedangkan kita hanya berjuang dengan melaksanakan berbagai syariat agama yang dibawa oleh beliau. Bila dibandingkan dengan mereka sungguh sangat-sangat jauh berbeda. Maka marilah juga kita selalu mengucapkan selawat dan salam kepada para sahabat dan keluarga beliau. Karena sahabat bertanya, wahai Rasulullah, Allah berselawat untukmu, malaikat berselawat untukmu, kami diperintahkan untuk berselawat untukmu. Maka bagaimanakah kami berselawat untukmu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, qul, katakan olehmu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Katakanlah demikian. Sahabat bertanya, bagaimana kami berselawat untukmu ya Rasulullah? Tapi Rasulullah menjawab, berselawatlah untukku dan untuk keluargaku. Berselawatlah untukku dan untuk keluargaku. Jadi menandakan sangat dianjurkan berselawat kepada sahabat dan keluarga beliau. Maka wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, itu sunat kita sambung di dalam salat maupun di luar salat. Takdim wa takrim yang sangat kami hormati Bapak Ketua RW serta Kepala Dusun, Ketua Dusun, Tuhabut, beserta seluruh perangkat yang berhadir pada malam yang berbahagia ini, yang kami hormati, kami muliakan guru kita, imam di musala yang sangat mulia ini. Kemudian yang kami hormati pengurus musala yang selalu memakmurkan musala kita, menghidupkan dengan berbagai rangkaian ibadah di dalam musala yang kami muliakan, orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh hadirin wal hadirat, jamaah yang berhadir pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kami sudah berada di sini. Tujuan yang pertama adalah untuk bersilaturahmi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini. Karena semakin kita memperluas silaturahmi, semakin disayangi dan dirahmati, diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lewat silaturahmilah kita akan saling mengenal, saling menyayangi, saling mengasihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang antara kalian kalau belum mencintai saudara sesama muslim bagaimana dia mencintai dirinya. Jadi apa yang kita suka terjadi pada diri kita, sama kita suka juga bila terjadi hal itu nikmat dan rahmat kepada saudara kita.
Apa yang kita benci bila ditimpa kepada kita, itu pula sama kita membenci pula bila terjadi musibah kepada saudara kita. Sebagaimana kita mencintai diri kita, demikian pula mencintai sesama muslim. Mudah-mudahan dengan silaturahmi malam ini sampai seterusnya, kita selalu jalin hubungan, jalin silaturahmi. Semoga dengan silaturahmi ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, maka bersilaturahmilah kalian. Jadi mungkin lewat silaturahmi bertambah rezeki, bertambah kesehatan. Karena lewat silaturahmi kita ada informasi-informasi, tukar pendapat, ada peluang-peluang dalam mencari nafkah. Maka lewat silaturahmi akan menambah rezeki. Di dalam kerja, bukan hanya macam saja, tidak pernah bertemu berjumpa, ada lapangan kerja, kita tidak mengetahuinya karena tidak ada informasi. Maka lewat silaturahmi, kata Rasulullah, bertambah rezeki. Dan lewat silaturahmi dipanjangkan umurnya. Artinya para ulama menerangkan, menafsirkan hadis ini bahwa dengan bersilaturahmi kita sudah terlepas dari rasa dendam, rasa benci, rasa hati dan pikiran yang tidak baik. Ada sangka serupukan, sangka yang jahat kepada orang lain, insya Allah akan hilang. Karena selalu bertemu, selalu berjabat tangan, selalu ngobrol, berbicara, akhirnya hati pun tenang, tidur pun nyenyak, makan pun enak. Maka bila hati tenang, pikiran tentram, kita diberikan kesehatan oleh Allah. Maka dengan kesehatan itu akan dipanjangkan umur kita. Tapi kalau saling bermusuhan, saling tidak lagi bersilaturahmi, ketika berjumpa membuang muka, ada perasaan yang tidak enak, ada hati yang sakit. Maka bila hati sakit, pikiran tidak enak, tidur tidak nyenyak, makan pun tidak enak, maka menjadi sakit-sakit. Bila sakit hati, sakit badan. Jadi dengan silaturahmi terlepas semua beban, kita hidup tentram, aman, tidak ada permusuhan, tidak ada yang tidak menyenangkan. Semua kita saling sayang menyayangi, maka diberi rahmat oleh Allah. Jadi mungkin malam ini kita hanya bersilaturahmi. Mudah-mudahan ke depan semakin banyak bertemu, berjumpa, bersilaturahmi, berkenalan. Semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Kemudian para pengurus musala meminta kepada saya untuk mengisi acara pada malam ini. Sebenarnya beliau juga meminta untuk mengisi pengajian majelis taklim di musala kita ini. Namun kami berhalangan karena baru buka daya pesantren. Jadi kalau baru susah kalau kita meninggalkan anak-anak. Jadi alhamdulillah baru 2 tahun di Kampung Relok, Kecamatan Ingin Jaya, di belakang Pasar Lambaru, Pasar Induk, Kampung Relok. Jadi alhamdulillah santri sudah ada 118 orang yang menetap, beberapa
apabila kita sering keluar meninggalkan santri, dia khawatirkan diterbengkalai ucap tasyir. Jadi mungkin para wali dari santri walaupun tidak ditegur, tapi perasaannya ini abon kita kasih anak sini, beliau keluar selalu. Di akhirnya orang tua tidak puas. Jadi anak-anak takut ucap tasyir, tidak ada yang mengontrol. Karena baru guru masih datang dari luar, belum ada guru yang banyak yang tinggal di daerah. Jadi harus kami sendiri mengisi guru-guru yang berhalangan ataupun mengontrol para santri. Jadi insya Allah ke depan kalau sudah banyak guru di sana, ada banyak pembina, insya Allah kita bisa melaksanakan kegiatan majelis taklim setiap seminggu sekali. Jadi kami mohon maaf lagi tidak bisa hadir karena ada yang baru, santri baru, masih anak-anak kecil-kecil, belum ada yang senior, nggak ada yang senior, semuanya masih anak-anak, nggak bisa kita tinggalkan anak orang. Jadi alhamdulillah kata pengurus musala, walaupun tidak ada kesempatan majelis, tapi malam ini sebagai mengisi pengajian juga bersilaturahmi, insyaallah pertemuan pertama. Kalau sekali-sekali begini, insyaallah tak apa-apa, tidak dengar. Tapi kalau sering, itu khawatir, takut dayanya terganggu. Jadi alhamdulillah judul kita malam ini telah disampaikan tentang memperingati tahun baru Islam bulan Muharram. Jadi kita sudah melewati beberapa hari di dalam bulan Muharram ini. Salah satu bulan yang mulia yaitu bulan Muharram. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasyuhuri 'indallahi 12. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Itulah demikian yang terdapat di dalam kitab Allah. Di dalam Lauhil Mahfuz sudah ditentukan oleh Allah 12 bulan dalam setahun. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi ini, minha arba'atul hurum, sebahagian dari 12 bulan itu 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang dihormati. Maka 3 bulan kata Rasulullah berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. 1 bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. Jadi 4 bulan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, berturut-turut. Ini bulan mulia. Bulan Rajab ini terpisah. Di 4 bulan ini dihormati, dimuliakan, tidak boleh berperang, tidak boleh menyerang musuh. Kalau musuh menyerang kita, baru kita membalasnya. Tapi kalau kita memulainya, dilarang dalam bulan Muharram ini. Maka para sahabat, para ulama, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin, ulama salaf dan khalaf mengambil tahun baru Islam adalah bulan Muharram. Menetapkan tahun baru di dalam Islam adalah bulan Muharram. Karena di dalam bulan inilah Rasulullah hijrah dari Mekah, meninggalkan kota Mekah, kota kelahirannya, meninggalkan berbagai kegiatan, harta, saudara, pekerjaan, ditinggalkan untuk menyelamatkan agama, untuk dakwah, maka rela meninggalkan itu semua
sana lebih aman dan lebih mudah berdakwah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hijrah ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di berbagai tujuan. Ada yang tujuan untuk mempertahankan iman agama, mempertahankan dakwah agama di Madinah. Ada juga yang karena takut, ada juga yang ingin mencari nafkah harta di Madinah. Bahkan ada juga yang ingin mencari wanita-wanita di Madinah. Sampai Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang diterima dari Umar bin Khattab, riwayat Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat. Hadis itu dalam kitab Arba'in, matan Arba'in, hanya saja semua amalan itu tergantung pada niat. Wa innama likulli amrin ma nawa, dan hanya saja bagi seseorang diberi pahala apa yang dia niatkan. Kalau dia niat baik, maka Allah membalas yang baik. Kalau dia niatnya tidak baik, maka Allah membalasnya dengan tidak baik. Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulih, fa hijratuhu lillahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul, maka dia mendapati Allah di sana dan mendapati Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa yang berhijrah karena urusan dunia, kepentingan dunia, maka dia akan ditimpa oleh dunia di sana. Wa man kana hijratuhu li imratin yunkihuha. Dan barang siapa yang berhijrah karena wanita, maka dia akan menikahi wanita tersebut. Di wanita Madinah mungkin lebih cantik-cantik, maka orang Mekah ingin hijrah karena wanita, ingin hijrah karena harta, banyak kebun kurma, banyak pekerjaan di sana. Ada yang karena Allah, ada yang karena Rasul. Begitu pula dalam kehidupan kita sekarang ini, hijrah mungkin tidak sama lagi dengan hijrah pada saat Rasulullah dahulu. Maka hijrah kita sekarang ini adalah hijrah dari amal yang tidak baik kepada amal yang lebih baik. Mungkin sebelumnya kita masih ada kekurangan dalam ibadah. Kadang-kadang beribadah, kadang-kadang tidak. Maka dengan memperingati tahun baru hijrah ini, tahun baru 1443 hijrah, maka mari kita tinggalkan yang tidak baik tahun sebelumnya pada tahun ini kepada yang lebih baik lagi. Jadi yang dikatakan hijrah adalah meninggalkan keburukan, meninggalkan hawa nafsu kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah dengan mungkin kita memperingati hari-hari besar Islam seperti memperingati 1 Muharram, tahun baru, memperingati Maulid, memperingati Isra dan Mi'raj dan lain-lain. Ini juga dakwah. Juga kita sudah memberi pelajaran kepada anak-anak, kepada cucu generasi kita, bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa yang lampau, pada masa yang dahulu, pada saat Rasulullah berjuang bersama sahabat. Dengan mereka memperingati perjalanan Rasulullah dan sahabat, maka semakin kuat iman mereka. Tapi apabila perayaan memperingati acara hari-hari besar Islam sudah ditinggalkan, maka generasi penerus ini sudah tidak ada lagi tempat belajar, tempat dia mempertebal, menguatkan imannya kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Jadi alhamdulillah di tempat kita ada pengajian
tempat kita ada diperingati hari-hari besar Islam, ini adalah sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin yang terakhir, tidak lama lagi, karena hanya sekedar, marilah kita mendengar sebuah hadis Rasulullah SAW. Mungkin dengan hadis ini menjadi motivasi bagi kita dalam hidup dan kehidupan. Kata Rasulullah, "Iwamud dunya bi arba'atin khisalin." Kita menegakkan dunia ini, mengatur dunia ini dengan 4 perkara. Yang pertama, bi'ilmil ulama. Mari kita atur dunia ini dengan ilmunya para ulama. Artinya ilmunya tentu-tentu ustaz-ustaz. Dengan ada pengajian, ada dakwah seperti ini, insya Allah kita sudah menjalani hadis Rasulullah. Bi'ilmil ulama. Yang kedua, bi'adlil umara. Mari tegakkan dunia ini, atur dunia ini dengan keadilan para pemimpin. Mulai pemimpin yang di atas sampai kepada pemimpin tingkat desa, tingkat dusun, sampai sekecil pemimpin dalam rumah tangga sekalipun, dengan keadilan. Insya Allah, bila dengan keadilan kita tegak dunia ini, pasti akan damai, akan tentram, akan diberikan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Yang ketiga, bisahawatil fuqara, bisahawatil aghnia, dengan murahnya para orang-orang kaya, dengan dermanya orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah. Yang keempat, bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak yatim, du'afa dan sebagainya. Jadi 4 faktor inilah cara kita menegakkan dunia. Kalau tidak dengan ilmu ulama, kalaulah bukan karena ilmu ulama, pasti akan binasa orang-orang yang bodoh. Dan kalau bukan dengan keadilan para pemimpin, pastilah kalian bagaikan rakyat ini, bagaikan kambing yang dimakan oleh binatang buas. Kalaulah bukan karena doa fuqara, doa fakir miskin, pasti kita akan binasa juga. Jadi maka keempat ini kita pelihara, ilmu ulama kita pakai, kita pergunakan, kemudian keadilan para pemimpin juga faktor utama, kemudian juga dermawannya orang-orang yang kaya, yang ada kemampuan. Jadi mungkin kehidupan sosial, kalau sudah orang-orang mampu, orang kaya mengeluarkan zakatnya, memberi infak, insya Allah tidak ada lagi orang fakir miskin yang melarat, tidak ada lagi pencurian, tidak ada lagi keonaran. Kemudian juga yang sangat penting, doanya para fuqara, para anak-anak yatim, para janda-janda, para du'afa. Dengan doa mereka akan diberi ketentraman dan kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi hadis Rasulullah, kata Rasulullah, alamatus syaqawah arba'ah. Tanda orang itu bahagia, tanda orang-orang yang celaka. Alamatus syaqawah arba'ah. Di tanda-tanda orang itu celaka ada 4. Yang pertama, nisyanuz dzunubi wa hiya 'indallahi maqrubah.
melupakan dosa yang telah lalu, padahal dosa itu tercatat, tersimpan dengan rapi di sisi Allah. Ini sering kita melupakan kesalahan dosa kita yang telah lalu. Semenjak kita balik, semenjak kita muda, sampai usia kita sekarang sudah sekian tahun, sekian puluh tahun, sudah kita lupakan, seolah-olah tidak terjadi dosa dan kesalahan pada Allah. Itu jangan kita lupakan. Kalau kita melupakan dosa itu, berarti kita itu tanda-tanda orang yang celaka. Yang kedua, wa dzikru hasanati wa hiya la yadri aqbilat amruka. Kita sering menyebut-nyebut ibadah, menyebut-nyebut kebaikan, padahal kita tidak mengetahui apakah diterima ibadah dan kebajikan itu atau tidak. Tapi kita selalu mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut sedekah yang sudah kita berikan, kita bilang sama orang, kita selalu mengungkit-ungkit, telah membantu si fulan, telah membantu musala, membantu masjid, kita menyebut-nyebutnya. Sudah membaca Al-Quran, sudah hafal, sudah khatam dan sebagainya. Itu kita tidak mengetahui apakah diterima oleh Allah atau tidak. Maka orang-orang yang mengungkit-ungkit amal ibadah dan amal kebajikan itu menandakan dia orang celaka. Bukan orang celaka, tapi tanda, sebagai tanda orang itu celaka. Artinya tidak baik hari akhirat nanti. Yang ketiga, wan nadru ila man fawqahu fid dunya. Melihat dan membandingkan kepada orang di atas dalam urusan dunia, itu juga tanda orang celaka. Dalam urusan dunia kita lihat ke atas. Bagaimana orang sudah punya kereta, kita belum. Jadi membandingkan dengan orang di atas dalam urusan dunia itu tidak baik. Bagaimana orang sudah beli mobil, orang sudah rumah besar, orang sudah punya ini, sudah punya itu, kita belum ada. Melihat kepada orang di atas dalam urusan dunia, itu tanda orang itu celaka. Yang keempat, wan nadru ila man dunahu fid. Melihat kepada orang di bawah dalam urusan agama. Sementara dalam ibadah, dalam agama, kita melihat orang bawah. Kita ada melakukan salat, orang lain kita 5 waktu, orang lain 4 waktu. Yang 4 waktu mengatakan kita ada 4 waktu salat sehari semalam, orang lain hanya 2 waktu. Yang 1 waktu salat kita ada sekali salat maghrib, ada orang lain tidak pernah salat. Jadi dalam urusan agama ibadah, melihat membandingkan pada orang bawah itu menandakan kita tanda-tanda orang yang celaka di hari akhirat kelak. Tapi marilah kita balik, mari kita selalu mengingat dosa-dosa kesalahan kita yang telah lalu. Kita perbaiki, kita qadha, kita tebus kepada Allah dosa dan kesalahan. Minta maaf kepada orang lain yang mungkin telah teraniaya, yang mungkin sudah kita tipu, sudah kita ambil haknya. Maka mari kita bayar, kita qadha kembali, baik dosa dengan Allah maupun dosa dengan sesama manusia. Selalu kita ingat dosa itu menandakan kita orang yang bahagia di hari akhirat. Kemudian dalam urusan ibadah dan amal kebajikan, mari kita lupakan, seolah-olah kita tidak pernah melakukan ibadah. Jangan mengungkit, seolah-olah kita tidak pernah bersedekah. Walaupun sudah kita bantu si A, bantu si B, tapi kita tidak pernah diketahui orang. Apa yang diberi oleh tangan kanan, tangan kirinya tidak mengetahui. Artinya diumpamakan bila tangan kiri ini manusia, tangan kanan manusia begitu dekat tangan kiri dengan tangan kanan, apa yang dilakukan oleh tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kiri. Teman dekat sekalipun tidak mengetahui sedekah yang telah kita berikan.
ibadah yang telah kita lakukan. Hanya kita dengan Allah, hanya Allah yang tahu. Itu tanda orang yang bahagia di hari akhirat. Kemudian juga dalam urusan dunia kita melihat ke bawah. Kita sudah ada mobil, alhamdulillah, orang lain belum ada. Kita alhamdulillah masih diberi nikmat dan rahmat, ada Honda, ada kereta. Orang lain masih naik sepeda. Yang naik sepeda pun melihat ke bawah lagi, alhamdulillah kita ada sepeda. Orang lain jalan kaki. Yang jalan kaki pun alhamdulillah kita diberi kaki bisa berjalan. Saudara kita ada yang pincang, ada yang tak punya kaki. Yang pincang, yang tidak punya kaki, alhamdulillah kita masih diberi sehat. Orang lain di rumah sakit, terbaring di rumah, tidak turun lagi, tidak pernah melihat, berjumpa dengan manusia, tidak pernah kemana-mana, di atas pembaringan sakit. Yang sakit demikian juga, alhamdulillah kita masih sadar. Orang lain sudah koma di rumah sakit. Jadi semua kita perbandingkan, melihat ke bawah. Dalam urusan dunia melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Dalam urusan akhirat baru kita melihat ke atas. Bagaimana ini? Kita hanya salat saja, orang lain banyak bersedekah, orang lain banyak baca Quran, orang lain banyak salat sunat, salat witir, salat duha, salat tahajud, kemudian baca Quran, puasa sunat. Bagaimana kita supaya menyaingi orang tersebut? Jadi melihat ke atas dalam urusan agama atau dalam urusan ibadah. Itu adalah merupakan tanda-tanda orang itu bahagia. Maka marilah kita melaksanakan dua hadis ini. Insya Allah mudah-mudahan dalam kehidupan kita mulai sekarang sampai akan datang selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya kita mencari ridha Allah, beribadah adalah untuk ridha Allah. Kita melakukan salat berjamaah, mengikuti majelis taklim, semua karena mencari ridha Allah. Karena Allah menyuruh kita beribadah, Allah menyuruh kita menuntut ilmu, maka kita ikuti saja, kita laksanakan apa yang disuruh oleh Allah. Insya Allah Allah akan memberi rahmat dan taufik, hidayah, keredaan kepada kita semua. Mungkin barangkali demikian tausiah kita pada malam